Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Husin Nafarin, peserta pelatihan dasar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, golongan 3, angkatan 21, kelompok 3 dengan MDH 21. Di sini saya akan mempresentasikan analisis ISO efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Dalam hal ini saya sebagai dokter di rumah sakit. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu apa sih itu ISO. ISO adalah ada atau disadarinya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menjadi penarik perhatian orang banyak, sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Adapun daftar masalah ataupun isu yang saya angkat di rumah sakit saya adalah 1. Rendahnya kepatuhan pasien dan pengunjung pasien terhadap protokol kesehatan di rumah sakit. Yang kedua, belum optimalnya pelayanan medik, terutama pelayanan kegawat daruratan berdasarkan respon time di rumah sakit. Dan yang ketiga, tingginya kasus diabetes melitus yang mengalami komplikasi di rumah sakit. Kali ini saya akan melakukan penapisan isu dengan metode OSG atau Urgency, Seriousness, dan GERD. OSG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 sampai dengan 5. 1 sangat kecil, 2 kecil, 3 sedang, 4 besar, dan 5 sangat besar. Nah, dari metode tersebut kita dapatkan untuk isu yang pertama, rendahnya kepatuhan pasien dan pengunjung pasien terhadap protokol kesehatan di rumah sakit memiliki nilai untuk U memiliki nilai 4, S 3, dan G 3 sehingga jumlahnya 10. Dan untuk isu yang kedua, belum optimalnya pelayanan medik, terutama pelayanan kegawat daruratan berdasarkan respon time di rumah sakit. Untuk nilai urgensi memiliki nilai 5, seriousness memiliki nilai 4, dan GERD memiliki nilai 4, sehingga dengan jumlah total skor adalah 13. Dan isu yang terakhir adalah tingginya kasus diabetes melitus yang mengalami komplikasi di rumah sakit. Untuk nilai urgensinya 3, seriusnya 4, dan GERD-nya 4, sehingga total nilainya 11. Dari ketiga isu tersebut, yang memiliki nilai yang paling tinggi adalah yang nomor 2, yaitu belum optimalnya pelayanan medik, terutama pelayanan kegawat daruratan berdasarkan respon time di rumah sakit. Sehingga isu inilah yang akan menjadi kita bahas atau kita angkat. Analisis isu dengan metode fishbone. Di sini kita dapatkan isu yang sudah kita analisis tadi dengan metode OSG, yaitu belum optimalnya pelayanan medik, terutama pelayanan kegawat daruratan berdasarkan respon time di rumah sakit. Dari analisis isu ini kita dapatkan untuk sarana dan prasarana, yaitu 1. Sarana dan prasarana pemeriksaan penunjang seperti elektrolit, analisa gas darah, CT scan, dan lain-lain yang belum ada. Yang kedua, fasilitas atau peralatan untuk melakukan tindakan belum tersedia seperti ICU, ETT tube, laryngoscope, dan lain-lain. Dan yang ketiga, obat-obatan yang terbatas. Sedangkan dari sisi manajemen, yaitu tidak ada panduan kegawat daruratan dan nilai kritis. Untuk dari sisi lingkungan, pasien yang sudah datang dalam kondisi jelek. Sedangkan dari sisi tenaga medisnya, yang pertama tenaga medis yang masih kurang seperti dokter, perawat, ataupun dokter spesialis. Dan yang kedua, kurangnya pengetahuan tenaga medis tentang nilai kritis dan panduan kegawat daruratan. Hal ini juga disebabkan oleh tidak ada panduan kegawat daruratan dan nilai kritis.
Analisis SWOT. Yang pertama, strength. Banyak media informasi yang tersedia sebagai sumber bahan bacaan. Yang kedua, tersedianya sarana atau ruangan aula dan prasarana seperti laptop, wifi untuk meningkatkan pengetahuan. Untuk analisis weakness atau kelemahan, yang pertama, tidak ada panduan kegawat daruratan dan nilai kritis. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tenaga medis tentang nilai kritis dan panduan kegawat daruratan. Yang ketiga, tenaga medis yang masih kurang, perawat, dokter ataupun dokter spesialis. Dan yang terakhir, kurangnya pengawasan langsung dan berkala. Untuk yang opportunities atau kesempatan dari faktor eksternal, yaitu kebijakan pemerintah yang menghimbau untuk tidak melakukan pelayanan medis yang tidak sesuai kompetensi. Dan untuk analisis threat, ancaman dari faktor eksternalnya adalah yang pertama, ketidakmampuan pasien ke rumah sakit karena terkendala jarak dan biaya. Yang kedua, masih banyak praktik ilegal yang memberikan pelayanan medis kepada pasien di luar kompetensinya. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kasus kegawat daruratan. Nah, untuk alternatif pemecahan masalahnya, di sini saya membuat dua alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, melakukan sosialisasi tentang panduan kegawat daruratan dan nilai kritis. Nah, untuk tahapannya itu ada membuat jadwal dan membuat panduan kegawat daruratan dan nilai kritis. Output yang diharapkan, respon time kegawat daruratan lebih cepat. Untuk pihak yang terkait adalah tenaga medis. Untuk alternatif yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana atau peralatan kegawat daruratan. Tahapan yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak manajemen rumah sakit bagian pengadaan barang. Dan yang kedua, membuat surat usulan permintaan sarana dan prasarana ke manajemen rumah sakit. Output yang diharapkan adalah pelayanan kegawat daruratan menjadi lebih optimal, pihak yang terkait, manajemen dan tenaga medis. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.